Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi dari Parada 4 dengan NPM 411-821-911-90-112 ingin mempresentasikan PowerPoint dari pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Baik. Yang pertama adalah dinamika perkembangan peserta didik. Peserta didik sebagai subjek pendidikan. A. Subjek pendidikan. Pendidikan dan peserta didik merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan Islam. Kedua komponen ini saling berinteraksi dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, pendidikan sangat berperan besar sekali menentukan kemana arah potensi peserta didik yang akan dikembangkan, serta peserta didik juga diharapkan mampu menjadi penggerak laju reformasi pada saat ini sekaligus menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Demikian pula peserta didik, ia tidak hanya sekedar objek pendidikan, tapi pada saat-saat tertentu ia akan menjadi subjek pendidik. Hal ini membuktikan bahwa posisi peserta didik pun tidak hanya sekedar pasif, laksana cangkir kosong yang siap menerima air kapanpun dan dimanapun. Akan tetapi peserta didik harus aktif, kreatif, dinamis dalam berinteraksi dengan gurunya sekaligus dalam upaya pengembangan keilmuannya. Yang kedua adalah pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha membangun potensial diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal, baik pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Berikut adalah hal-hal esensial mengenai hakikat peserta didik, yaitu 1. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensial potensial dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensial presidensiasi perkembangan dan pertumbuhan meski memiliki pola yang relatif sama. Dan peserta didik memiliki adaptabilitas di dalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang unik. Peserta didik merupakan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok, serta mengharapkan pelakunya yang manusiawi dan orang dewasa, termasuk gurunya. Baik. Yang C adalah peserta didik sebagai subjek pelajar. Kenapa dibilang subjek pelajar? Peserta didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menepati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh peserta didik sebagai subjek. Yang pertama adalah memahami dan menerima keadaan jasmani. Yang kedua adalah memperoleh hubungan yang memuaskan dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga adalah mencapai hubungan yang lebih matang dengan orang dewasa, mencapai kematangan emosional. Yang keempat
menunjukkan kepada keadaan berdiri sendiri dalam lapangan finansial. Yang kelima, mencapai kematangan intelektual. Yang keenam, membentuk pandangan hidup. Dan yang terakhir ada mempersiapkan diri untuk mendirikan rumah tangga sendiri, hubungannya yang lebih matang dengan orang dewasa. Mencapai kematangan emosional menunjukkan kepada keadaan berdiri sendiri dalam lapangan finansial. Tangan sendiri, peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing, di mana mereka sangat memerlukan bimbingan dan dalam proses pengembangan dan pertumbuhan menurut kearifan titik optimal kemanusiaan fitrahnya. Berdasarkan pengertian ini, maka anak didik dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu. Yang berikutnya adalah D. Karakter anak usia SD. Mereka mengembangkan rasa percaya diri terhadap kemampuan dan keseimbangan antara perasaan dan kemampuan dengan kenyataan yang dapat mereka raih. Namun, masa perasaan akan kegagalan atau ketidakcangkupan dapat memaksa mereka berperasaan negatif terhadap dirinya sendiri, sehingga menghambat intelektual yang dilalui anak itu. Yang A adalah tahap sensorik motor usia 0 sampai 2 tahun. Yang B adalah operasional usia 2 hingga 6 tahun. Tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun atau 12 tahun. D. Tahap operasional formal usia 11 atau 12 tahun ke atas. Yang E adalah karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah pertama atau SMP. Yang pertama adalah perkembangan dalam sikap kognitif. Untuk perkembangan kognitif berpikir pada anak saat berada di sekolah menengah atau SMP, menyatakan bahwa aspek kognitif meliputi fungsi intelektual seperti pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Untuk siswa SMP, perkembangan kognitif utama dialami adalah formal operasional yang mampu berpikir abstrak dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal yang tidak terkait lagi oleh objek yang bersifat konkret seperti peningkatan kemampuan analisis, kemampuan mengembangkan suatu kemungkinan berdasarkan 2 atau lebih kemungkinan yang ada, kemampuan menarik generasi dan dari berbagai kategori objek yang beragam. Yang kedua adalah perkembangan dalam sikap emosional. Masa remaja merupakan puncak emosional, yaitu perkembangan emosional yang tinggi. Pertumbuhan fisik, pertumbuhan organ seksual mempengaruhi perkembangan emosional, dan dorongan baru dialami sebelum seperti pelaksanaan cinta. Pada usia remaja awal, perkembangan emosional menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa. Emosional bersifat negatif dan temperamental, sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosionalnya. Muncul kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya tugas perkembangannya
yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaian tugas perkembangan yang sangat sulit. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio emosional lingkungannya. Yang keenam adalah karakter perkembangan anak usia sekolah atas atau SMP atau SMA, SMK, SMU, dan sejenisnya. Yang pertama adalah psikolog memandang anak usia SMA sebagai individu yang berada pada tahap yang tidak jelas dalam rangkaian proses pengembangan individual. Ketidakjelasan ini karena mereka berada pada periode transisi, yaitu dari periode kanak-kanak menuju periode orang dewasa. Pada masa tersebut, mereka melalui masa yang disebut masa remaja atau puber. Umumnya, mereka tidak mau dikatakan sebagai anak-anak, tapi jika mereka disebut sebagai orang dewasa, mereka sangat real, belum siap menyandang prediksi sebagai orang dewasa. Perubahan tersebut akhirnya berdampak pada perkembangan fisik, kognitif, afektif, dan juga psikomotor mereka. Yang kedua adalah karakteristik perkembangan anak usia SMA adalah perkembangan dalam sikap emosional pada masa ini. Tingkat karakteristik emosional akan menjadi drastis tingkat kecepatannya, gejala-gejala emosionalnya, dan membenci harapan-harapan dan putus asa. Nah, ini perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Sebagai calon pendidik dan pendidik, kita harus mengetahui sikap aspek yang berhubungan dengan perubahan pola pikir, pola tingkah laku dalam perkembangan remaja, serta memahami aspek atau gejala tersebut sehingga kita bisa melakukan komunikasi yang baik dengan remaja. Perkembangan pada masa SMA merupakan suatu yang mengarah pada proses dalam mencapai kedewasaan, meskipun sifat kanak-kanak sulit dilepas pada diri remaja karena pengaruh didikan orang tua. Yang ketujuh adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia SMP dan SMA. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang mempengaruhi terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosial, kondisi tata cara. Kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Proses pendidikan yang bertujuan menggambarkan kepribadian anak yang lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang banyak ditentukan oleh keluarga. Yang kedua adalah kematangan untuk dapat bersosialisasi dengan baik. Diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain. Yang ketiga adalah status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Di dalam masyarakat, perilaku anak akan banyak memprihatinkan. Kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Yang keempat adalah pendidikan
Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikatnya pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan menyebabkan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa mendatang. Yang terakhir adalah kapasitas mental emosional. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbicara. Pembangunan emosional berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak yang berkemampuan intelek tinggi dan berkemampuan berbahasa dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan kegiatan seimbang, maka akan mempengaruhi beberapa perkembangan sosial anak. Yang keenam adalah faktor teman sebayanya, teman pergaulannya nih. Makin bertambah umur, si anak makin memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengadakan hubungan dengan teman-temannya. Sekalipun dalam kenyataannya perbedaan umur yang relatif besar tidak menjadi penyebab tidak adanya kemungkinan. Yang ketujuh adalah keragaman budaya. Bagi perkembangan anak didik, keragaman budaya sangat besar pengaruhnya bagi mental dan moral mereka. Yang terakhir adalah media massa atau media sosial dan sejenisnya. Adalah faktor lingkungan yang dapat merubah atau mempengaruhi perilaku masyarakat. Melalui proses-proses media massa juga sangat besar pengaruhnya bagi pertumbuhan dan perkembangan dengan pesat. Media massa dapat merubah perilaku seseorang ke arah positif dan negatif. Contoh media massa yang sangat berpengaruh adalah media massa saat ini berkembang semakin canggih. Semakin canggih suatu media massa, maka akan semakin terasa dampak bagi kehidupan elektronik, antara lain televisi. Televisi sangat mudah mempengaruhi masyarakat, khususnya anak-anak yang dalam perkembangan melalui acara yang disiarkan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi adalah perkembangan adalah proses perubahan individual yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Belajar adalah proses pertumbuhan tingkah laku dan pikiran suatu individual yang disebabkan pengalaman. Peserta didik adalah sebuah komponen masyarakat yang belajar dan menggambarkan diri seseorang melalui prosedur baik prosedur formal maupun non formal dan pada dasar karakteristik yang terdapat pada anak usia sekolah SD sangat berbeda dengan karakter yang terdapat pada anak usia menengah pertama SMP maupun sekolah menengah atas SMA. Menurut kami, masa usia mereka menengah, masa usia sekolah menengah bertepatan banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khas dan peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan individual dalam masyarakat orang dewasa. Terakhir adalah saran. Dengan adanya presentasi ini dapat lebih mengetahui sifat-sifat yang ada pada peserta didik, sehingga dengan adanya makalah ini para guru atau calon guru dapat mengetahui peserta didiknya dan dapat menyalurkan ilmunya kepada peserta didik.
dan diharapkan kepada peserta didik dan pengajar maupun orang tua agar dapat ikut berpartisipasi dalam memahami tentang perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Sekian dari saya, Ahmad Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.